terkendala dengan koneksi. Nah, kita masih menunggu ya, eh, sambil apa namanya mempersiapkan audionya dulu. Tadi sudah dihubungin, mungkin masih ini Pak Santi, koneksinya masih ada gangguan. Supri di kampus kah? Saya di rumah Pak Gus. Kemarin baru ke kampus. Oke, saya pikir itu latarnya di kampus itu Oh, soalnya. ini ya, kosong ya, kosong di belakang. Kita juga masih menunggu Bapak Ibu dosen ini masih banyak yang belum join. Sudah baik kameranya ya Pak Kupro. Suaranya masih di mute Pak. Menggunakan yang lain, Pak. Tes. Kedengaran Pak Agus? Kedengaran Pak, tapi agak jauh suaranya Pak Bos. Oh, gitu. Iya. Mungkin saya perlu pakai headset kali ya. Pak Hendra pakai masker tuh Pak Hendra. Santinya kayaknya sudah join ini ya. Sudah. Tes Pak Santi, sudah bisa mendengar suara saya Pak Santi? Pak Santiasa? Sampun, ampura Pak Tut, Pak Agus, Pak Supri. Ini cepetan nih dari kampus. Kita mulai aja nih, karena ini waktunya sudah lewat. Baik, untuk semua hari ini kita akan mengadakan sosialisasi ya. Jadi pertama saya ucapkan Om Swastiastu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, namo buddhaya. Yang terhormat Bapak KPS, Program Studi Informatika, Bapak Dr. Insinyur Ketut Gede Suartana Eskom Mkom. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen yang sudah join di room ini. Dan yang saya banggakan adik-adik sekalian untuk angkatan 2019, 20, dan 2021 yang sudah diundang oleh Bapak Koprodi. Pada hari ini kita akan mengadakan sosialisasi kegiatan persiapan PKM 2021. Adapun rundown acara itu nanti dimulai dari registrasi, ya itu sudah dilakukan, kemudian ada pembukaan acara, kemudian nanti ada sambutan dan pengantar dari Bapak KPS, kemudian ada sosialisasi dari narasumber kita hari ini Bapak DRS Iwayan Santiasa MSI, itu nanti waktunya sekitar 40 menit, kemudian baru nanti kita di sesi berikutnya itu adalah tanya jawab, itu sekitar 60 menit, baru nanti kita akhiri acara ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita mulai acaranya. Kita masuk ke acara sambutan dan pengantar dari Bapak KPS, Bapak Dr. Insinyur Ketut Gede Suartana Eskom Mkom. Jadi kepada Bapak silakan, kami persilakan untuk memberi sambutan dan membuka acara sosialisasi ini. Ya, terima kasih Pak Supri. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera buat kita semua. Mungkin sebelum kita mulai acara ini, agar singkat, rundownnya juga singkat, maka sebelum dimulai mungkin kita berdoa sejenak agar nanti pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan workshop PKM 2021 dapat terselenggara dengan baik. Mungkin saya yang memandu, berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan, dimulai. Selesai. Jadi sekali lagi terima kasih Pak Supri selaku MC sekaligus nanti moderator. Jadi sudah memberikan kesempatan kepada saya. Pertama-tama yang terhormat Bapak Santi, dalam hal ini
yang menjadi narasumber dalam kegiatan sosialisasi dan workshop PKM 2021. Jadi cukup mendadak Pak Santi, jadi mohon maaf ini. Iya. Kemudian yang terhormat, mohon maaf, bisa jelas mendengar saya Pak Supri? Jelas Pak Tut. Jelas Pak. Halo Pak Tut, Halo? apa saya yang kurang jelas atau jaringan Pak Tut ya? Ini kayaknya Sepertinya ini Pak sedang- Suartana yang ada sedikit gangguan. Hilang suaranya Pak. Halo? Mohon maaf Pak Supri, bisa mendengar? Ya, jelas Pak. Jelas Pak. Ya? Jelas. Lanjutkan Pak. Dilanjutkan Pak. Jelas. Halo Pak Tut. Oke, sekali lagi terima kasih Pak Supri. Tapi ini jaringannya saya tidak tahu nih. Apakah sekali lagi Pak Supri bisa mendengar Pak Supri? Bisa. Jelas Pak. Cuma videonya ini yang tidak kelihatan. Suaranya jelas Pak. Silakan dilanjutkan Pak. Oke. Pertama-tama sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Santi, walaupun mendadak ya Pak Santi ya, mendadak kami undang, saya selaku KPS mengundang Pak Santi untuk dapat membantu program studi. Nah, walaupun Pak Santi juga adalah dosen di program studi informatika Pak Santi. Jadi pada kesempatan ini saya juga ucapkan terima kasih yang terhormat kepada Bapak Ibu dosen yang pada hari ini dapat berkenan hadir untuk mengikuti kegiatan sosialisasi dan workshop PKM 2021. Jadi secara umum PKM itu merupakan program kreativitas mahasiswa yang dilaksanakan secara rutin ya. Cuman untuk pelaksanaan di tahun 2021 sengaja kami organize agar pelaksanaannya bisa tertata dengan baik. Nah, di tahun-tahun yang Suaranya Pak. Halo Pak Tut. Iya, kenapa? Pak Ketut suaranya Pak. Belum masuk Pak. Tes. Halo Pak Tut. proposal yang dapat diajukan di dalam kegiatan PKM ini. Nah, besar harapan kami ya selaku KPS mohon kepada Pak Santi yang dengan kapasitasnya sudah malang melintang lah begitu ya di dunia PKM, itu dapat sharing lah di season ini begitu, kemudian sehingga adik-adik mahasiswa itu walaupun mungkin sebagiannya sangat mungkin awam Pak Santi, karena kita juga dikejar oleh waktu begitu, kemudian mudah-mudahan dalam waktu singkat ini dan dibantu oleh Bapak Ibu dosen membantu di dalam bagaimana menyusun PKM yang baik. Dan bagaimana langkah-langkahnya nanti mungkin Pak Santi bisa sharing nanti di sharing sessionnya. Kemudian berikutnya kalau misalkan ada beberapa contoh yang mungkin menurut pandangan Pak Santi mungkin baik dan bisa menjadi semacam panduan lah kira-kira gitu, bayang-bayang gitu untuk mahasiswa menyusun proposal. Yang perlu saya sampaikan kepada adik-adik mahasiswa, ini saya menyadari adik-adik mahasiswa di sini adalah mahasiswa yang bisa jadi tidak kenal satu dengan yang lain. Nah, perlu saya sampaikan itu karena kita sudah hampir 2 tahun kuliahnya online, jadi daring ya. Jadi ini juga membuat kita menjadi tantangan lah buat kita begitu. Nah, walaupun demikian, walaupun tidak saling kenal,
maka nanti jadi kami sudah menyusun sedemikian rupa untuk kelompok-kelompok nanti di dalam kelompok PKM itu nanti adalah berdasarkan kelompok mahasiswa bimbingan Bapak Ibu dosen. Jadi tidak ada yang keluar dari itu. Jadi sehingga Bapak Ibu dosen sudah tahu mahasiswanya gitu jumlahnya berapa ya, mungkin ada 14 sampai, kalau misalkan masing-masing kira-kira 14 sampai 17 mungkin ya mahasiswa yang akan dihandle untuk dikelompokkan untuk menjadi yang akan membuat proposal. Berarti akan ada 3 sampai 4 proposal yang kami harapkan Bapak Ibu dan kita semua selaku dosen itu dapat berkontribusi. Nah, selain itu saya mungkin di luar PKM saya sudah menyampaikan ke tingkat pimpinan bahwa kalau tidak ada aral melintang, maka setelah middle test kita akan kuliah tatap muka. Nah, nanti kami, Bapak Ibu dosen nanti akan berdiskusi tentang itu, nanti bersiap-siap adik-adik yang jauh terutama untuk mempersiapkan diri untuk bisa di Bali karena tatap muka ya. Nah, kira-kira gitu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon nanti Pak Santi selaku narasumber dapat memberikan pandangan, kemudian arahan, kemudian contoh mungkin kalau ada, kemudian agar nanti proses di dalam penyusunan proposal PKM itu menjadi lebih cepat. Yang kira-kira jenisnya PKM yang potensial untuk kita ikuti, karena kita program studi informatika, mungkin Pak Santi mungkin lebih banyak tahu, nanti bisa disampaikan di dalam pemaparannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai pembukaan dan arahan, kemudian mudah-mudahan kegiatan ini dapat berjalan dengan baik. Nah, dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Ide Sang Hyang Widi Wase, saya nyatakan kegiatan PKM, program kreativitas mahasiswa di tahun 2021, persiapannya yang dilaksanakan oleh program studi informatika, itu saya nyatakan resmi untuk dilaksanakan. Terima kasih dan selamat siang. Om Santi Santi Santi. Om Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Namo Buddhaya. Waktu saya kembalikan ke Pak Supri selaku moderator. Silakan Pak Supri. Terima kasih Pak Ketut atas sambutannya dan pembukaan kegiatan acara sosialisasi. Baik, kita akan lanjut ke acara inti pada hari ini, yaitu sosialisasi kegiatan persiapan PKM tahun 2021. Mungkin apa itu PKM, mungkin dari adik-adik di angkatan 2021 masih belum tahu. Nanti kita akan mendengarkan penjelasan secara langsung dari Bapak narasumber, Bapak Iwayan Santiasa. Nanti waktu untuk pemaparan itu sekitar 45 menit ya. Setelah itu baru kita lanjutkan ke sesi tanya jawab. Ya, untuk mempersingkat waktu, saya serahkan waktunya kepada Bapak Iwayan Santiasa untuk mempresentasikan bagaimana persiapan kegiatan PKM di tahun 2021. Oke. Silakan Bapak Santi. Baik. Terima kasih Pak Supri. Bisa didengar nggih? Jelas Bisa, Pak. Nggih, terima kasih Pak Supri. Terima kasih Pak Koprodi, Pak Ketut Suwartana. Kemudian Bapak Ibu dosen yang bisa saya lihat, Pak Agus Sanjaya, Pak Ide Bagus D, Duda Semara, dan mungkin Bapak Ibu dosen yang lain, ada Pak Mogi ya. Izin saya sebenarnya ini ada teman-teman rekan-rekan yang sudah ya jago-jagonya PKM, teman. Di sini saya mencoba juga untuk hanya memberikan gambaran begitu ya, mudah-mudahan itu ada bermanfaat. Baik, saya langsung saja. Sebelumnya saya izin share dulu, oke. Bisa dilihat ya filenya? Ampun Pak. Ampun. Jelas. Baik. Oke, baik. Selamat sore adik-adik.
mahasiswa, saya lihat lengkap sekali di sini 2019, 2020 dan 2021. Jadi ya sesuai dengan, jadi nanti ya kalau membuat PKM itu sudah tidak ada masalah dengan angkatannya ya, karena sudah 2019 sampai 2021 malah 3 angkatan di sini ya. Semoga nanti adik-adik itu semangat ya, semangatnya itu masih walaupun kita sudah sore, tapi kalau kita adalah orang informatika, teknik informatika itu jiwa ininya sangat tinggi, jangankan sore, malam pun begadang kita sudah siap, itu biasa kita lakukan ya. Baik, adik-adik, di sini saya ingin menyampaikan apa itu PKM dan bagaimana nantinya kita membuat PKM dan kapan nantinya kita batasan-batasannya, ada timeline sehingga dalam penyusunan proposal PKM sehingga adik-adik bisa berperan serta aktif di dalam pembuatan proposal PKM ya, karena PKM ini itu menjadi salah satu kriteria yang dibuat oleh Dikti tentang kualitas mahasiswa ya. Oke, sekarang sebelum saya mulai, saya ingin mengatakan sesuatu dulu ya. Kunci dari seseorang itu dikatakan mahasiswa itu adalah mereka yang mempunyai kreativitas tinggi, terutama kreativitas ilmiah. Selama dia belum mempunyai kreativitas ilmiah, dia belum mahasiswa, dia masih siswa. Yang membedakan siswa dengan mahasiswa itu adalah kreativitas ilmiahnya tinggi. Nah, sehingga di sini saya mencoba ya untuk memberikan motivasi kepada para mahasiswa informatika, adik-adik semuanya, itu bagaimana kita membangun kreativitas yang nanti dituangkan di dalam bentuk proposal PKM. Nah, itulah sebenarnya tujuan umum dari kementerian membuat program kreativitas mahasiswa atau PKM ini. Oke. Nah, sekarang ada tujuan khusus juga, ada tujuan yang lebih sempit lagi, ya. Tujuan yang lebih sempit lagi itu adalah bahwa PKM dikembangkan untuk mengantarkan mahasiswa mencapai taraf pencerahan kreativitas dan inovasi. Ya, pencerahan di situ. Jadi mendapatkan suatu proses pencerahan tentang kreativitas dan inovasi. Berlandaskan penguasaan sains dan teknologi. Jadi di sini kreativitas dan inovasi itu berlandaskan pada penguasaan sains dan teknologi. Kemudian yang kedua mempersiapkan ya sumber daya manusia, dalam hal ini adalah mahasiswa yang berorientasi ke masa depan dan ditempa dengan transformasi pendidikan tinggi ya, sehingga menjadi lulusan yang unggul, kompetitif, adaptif, fleksibel, produktif dan berdaya saing. Ya. Dan yang ketiga memandu mahasiswa menjadi pribadi yang tahu dan taat aturan, kreatif dan inovatif, kemudian objektif, kooperatif dalam membangun keragaman intelektual. Nah, di situ nanti di PKM inilah adik-adik akan banyak ada, kalau adik-adik aturannya misalnya spasinya 1,1, adik-adik harus 1,1 karena disitulah diajarkan taat aturan. Ya. Kemudian kooperatif, adik-adik kalau memang harus bimbingan dengan pembimbingnya, bimbinganlah, bertanya. Kalau nanti disuruh memperbaiki, perbaikilah. Kemudian adik-adik bekerja dengan berbagai keilmuan di situ ya. Ya, misalnya anggaplah orang di informatika mungkin ada jaringannya, ada pemrogramannya, ada komputasinya di situ ya, beragam intelektual. Ya. Nah, kemudian ada kreatif dan inovatif. Kreatif itu nah di situ bagaimana adik mengilmiahkan apa yang ada di sekitar adik. Itu sebenarnya PKM itu. Jangan terlalu jauh ya. Yang ada di sekitar itu diilmiahkan, itu namanya kreatif. Kemudian dicari ipteknya, itu namanya inovatif. Ya, itu yang sering sekali kadang-kadang kita berpikir terlalu jauh.
ya, padahal tujuan dari PKM adalah yang ada di sekitar kita. Nah itu saya secara umum tujuan seperti itu, tapi nanti kan sambil jalan pasti adik-adik ini tidak perlu dihafal ya. Nanti yang perlu dihafal itu adalah adik-adik mau yang mana, nah itu baru dihafal. Nah, dari tujuan itu untuk membuat mahasiswa ya taat pada aturan, tahu aturan, inovatif, kooperatif dan sebagainya itu, maka dibuatlah oleh pemerintah itu sebuah pengembangan yang namanya program kreativitas mahasiswa. Nah, sekarang di sini baru saya mulai. Saya itu lebih tidak suka dengan teori ya. Jadi saya sukanya itu adalah sesuatu yang sedikit nukik-nukik begitu ya. Oke. Terkait dengan trik untuk bisa untuk membuat program kreativitas atau proposal kreativitas mahasiswa. Nah, adik-adik mungkin tahu ya, apa itu 17 program pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals, atau sering orang mengatakan SDGs ya, SDGs gitu ya. Ada 17 program SDGs. Kalau adik-adik mau mengembangkan program PKM, maka kalau adik-adik berada di 17 program SDGs salah satunya, itu akan sangat potensial menjadi program kreativitas mahasiswa. Ya, bagaimana adik-adik itu mengembangkan sebuah aplikasi untuk menuntaskan kemiskinan. Ya, banyak sekali e-commerce dan sebagainya. Bisa itu menjadi program kreativitas, ya. Kemudian bagaimana tahanan pangan itu tanpa kelaparan, ketahanan pangan. Ya, bagaimana adik-adik itu dengan pengabdiannya nanti dengan membuat aplikasi atau membuat aplikasi perdagangan itu membantu para petani sehingga hasilnya penjualannya menjadi lebih bagus. Terkait kesehatan, ya itu pendidikan, kesetaraan gender, ya. Termasuk kesetaraan kemanusiaan. Ya, nanti ada contohnya nanti. Nah, itu ada 17 program pembangunan berkelanjutan. Disitulah landasan kita membuat PKM. Kalau keluar dari situ, wah repot, itu tidak akan masuk di dalam kategorinya. Ada 17 ya, SDGs itu. Oke, ada mengurangi kesenjangan. Nah, kesenjangan di sini bisa kesenjangan secara ekonomi, bisa kesenjangan secara sosial, ya itu. Kemudian keberlanjutan kota dan komunitas dan seterusnya. Ya, nanti itu silakan dibaca SDGs 17 kriteria yang ada di SDGs. Nah, itulah sebagai landasan untuk bisa membuat sebuah proposal PKM. Kalau ada di situ, ya itu akan peluangnya sangat tinggi untuk bisa didanai. Nah, kemudian setelah kita tahu ada 17 kriteria di SDGs, nah untuk pemerintah itu untuk menangani atau menyelesaikan 17 kriteria SDGs itu melalui perguruan tinggi lah ditarik, melalui Tridharma perguruan tinggi, terutama di mahasiswa dengan membuat PKM. Sehingga dari 17 kriteria atau topik SDGs itu ditarik menjadi 7 skema PKM. Ya, 7 skema PKM. Ada yang suka dengan riset menjadi PKMR, entah riset eksata maupun riset sosial humaniora, RE atau RSH. Ada yang suka di bidang kewirausahaan, PKMK. Ada yang suka di bidang pengabdian masyarakat, PKM-PM. Ada yang suka di penerapan iptek, PKMPI. Ada yang di Karsa Cipta, KC. Ada yang gagasan futuristik konstruktif, GFK. Dan ada gagasan tertulis, GT. Nah, nanti apa bedanya? Nah, di situ nanti itu pentingnya. Ya, yang jelas bahwa ketujuh ini adalah untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di SDGs. Jadi di situ
kuncinya jangan sampai keluar dari SDGs. Oke, saya lanjut dulu. Nah, sekarang kita masuk sekarang, ya. Tadi ada di sini PKM riset, ya. Sebentar saja di riset karena kita mungkin tidak banyak nanti yang melakukan itu. PKM riset itu apa? Ya, itu adalah mengungkap fakta atau fenomena melalui pendekatan ilmiah. Misalnya saja tentang kemiskinan, bagaimana mengungkap itu. Dan kita tidak banyak sebenarnya ranahnya informatika, kan biasanya informatika pasti membuat aplikasi, biasanya yang seperti ini itu adalah dari prodi-prodi yang lain, ya itu. Nah, tapi saya sampaikan biar lengkap penyampaiannya. Kemudian di sini adalah untuk inovatif dalam menemukan suatu kebaharuan atau suatu fenomena atau membuktikan, ya, suatu hipotesis. Nah, di situ kalau riset entah eksakta maupun sosial humaniora. Tapi sebenarnya kita masih bisa, cuman sangatlah agak sulit misalnya kita mau melakukan research, ya, di bidang informatika dalam penanganan 17 kriteria SDGs itu. Karena biasanya paling larinya itu menggunakan teknologi yang ada, sehingga larinya adalah penerapan iptek begitu, ya. Kemudian yang K, nah di K ini memungkinkan bagi kita kewirausahaan. Ya, PKM kewirausahaan adalah memotivasi dan membuka peluang bagi mahasiswa untuk menghasilkan karya kreatif, inovatif sebagai bekal wirausaha sebelum atau setelah menyelesaikan studi. Kunci dari PKMK itu adalah sebuah proses penerapan iptek di mana mahasiswa atau kelompok mahasiswa yang mendapatkan profit. Kelompok mahasiswa yang mendapatkan profit. Itu K. Ya. Jadi kalau mahasiswanya nanti tidak mendapatkan profit, berarti dia sudah di kewirausahaan. Jadi bagaimana memotivasi dan membuka peluang bagi mahasiswa untuk menghasilkan karya kreatif. Contoh misalnya membuat aplikasi penjualan, ya, memang membantu masyarakat di desa, tapi dengan membuat aplikasi penjualan dan hasil aplikasi itu, misalnya di pariwisata atau di mana, itu menjadi miliknya kelompok itu, ya, sehingga kelompok itu yang mendapatkan profit. Kalau seperti itu, maka dia menjadi PKM kewirausahaan atau PKMK. Nah, di sini produknya bisa barang, ya, bisa barang baru, bisa modifikasi dari produk yang sudah ada, ya, bisa juga jasa, ya, misalnya membuat I/O di bidang, ya, anggaplah di bidang informatikanya, ya, misalnya membuat sebuah software house, nah, begitu misalnya. Kemudian bisa membuat sebuah aplikasi konsultasi, nah seperti itu misalnya konsultasi tentang COVID dan sebagainya, itu bisa saja, ya, sehingga produknya itu bisa barang, bisa jasa. Yang jelas kuncinya adalah mahasiswa, yang profit ada di mahasiswa. Kemudian pengabdian masyarakat PM. Nah, ini adalah memberikan pelajaran kepada mahasiswa tentang potret masyarakat mitra, menumbuhkan tenggang rasa, solidaritas dan sebagainya. Nah, mungkin saya percepat saja bahwa PKM pengabdian masyarakat, PKM penerapan iptek dan PKM kewirausahaan itu karakteristiknya mirip. Ya, ketiga-tiganya harus melibatkan mitra, harus melibatkan pihak ketiga. Cuman kalau tidak ada keuntungan dari kedua belah pihak, baik itu pihak mitra maupun pihak mahasiswa, kelompok mahasiswa, sama-sama tidak mendapatkan keuntungan, ya, secara finansial, maka
itu dinamakan sebagai PKM pengabdian masyarakat. Ya, tapi secara kualitas bisa naik mitranya, tapi secara finansial dia tidak mendapatkan keuntungan. Itulah pengabdian masyarakat. Tapi kalau ya mitra mendapatkan keuntungan, maka itu menjadi PKM PI atau penerapan iptek. Nah di situ kalau M sama-sama tidak ada keuntungan finansial, kalau K ada di mahasiswa keuntungannya, kalau PI ada di masyarakat keuntungannya. Sehingga sebenarnya itu mirip, itu hampir sama itu, cuman di mana posisi keuntungannya saja, ya. Nah ini PI ya, sama memotivasi untuk aktif berinteraksi dan sebagainya, cuman keuntungannya itu ada di masyarakat. Jadi mahasiswa hanya membantu menerapkan teknologi, ya. Contoh misalnya ada tambak udang, ada kelompok tambak udang. Lalu dalam pemberian pakan itu digunakan aplikasi sehingga optimalisasi pemberian pakan itu bisa dilakukan dan pertumbuhan udang bisa optimal. Itu menggunakan misalnya ini Pak Gede Arte yang sering biasanya melakukan seperti ini, membuat sebuah kontrol begitu. Jadi aplikasi untuk mengontrol pemberian pakan. Nah itu menjadi PI ya. Jadi penerapan iptek ya, karena keuntungannya ada di kelompok tambak udang tadi ya. Kemudian karsa cipta, nah disinilah yang banyak sebenarnya ya bisa dilakukan karena di sini tidak melibatkan mitra. Jadi kita ya di KC ini adalah program untuk dirancang untuk menumbuh kembangkan kreativitas dan inovasi mahasiswa berbasis iptek dalam upaya menghasilkan suatu produk, baik itu berwujud sistem, desain, prototipe, ya, atau yang lainnya, bisa aplikasi, ya, seperti itu. Jadi kita kalau mahasiswa nanti menyelesaikan permasalahan yang ada itu dengan bangun sebuah aplikasi atau ya mendesain sebuah sistem, nah itulah nanti menjadi karsa cipta. Ya. Nah, pada intinya semua PKM itu adalah problem solving. Jadi semuanya dari 7 skim yang ada itu, ke-7-7-nya adalah menyelesaikan permasalahan yang ada di sekitar kita. Jadi tidak usah jauh-jauh, menyelesaikan permasalahan yang ada di sekitar kita. Kalau penyelesaiannya itu berupa nanti luarannya adalah sistem atau aplikasi, ya, tidak melibatkan mitra, tapi kita memang mengerjakan dan itu nanti akan bisa berhasil, itu namanya karsa cipta. Ya. Oke, kemudian ada GT, itu gagasan tertulis, ya. Itu sifatnya futuristik, memerlukan durasi waktu panjang, realistik dan seterusnya. Apa yang membedakan dengan PKM yang lainnya? Ya, yang 5 bidang yang lainnya. Yang jelas PKM GT itu penuh dengan imajinasi, cuman itu saja, ya, sehingga dia akan bersifat imajinatif dan berdampak secara sistemik itu. Nah ini saya kira kita enggak usah dulu bermain di sini, kecuali kalau ada nanti saya siap nanti untuk menyampaikan. Karena kemarin Bapak Koprodi menyampaikan yang prospektif untuk bisa lolos pendanaan. Karena ini sulit sekali, kita belum pernah dan baru tahun ini kita bisa lolos UNUD 1 saja. Ya, UNUD baru lolos 1 saja. Sebelum-sebelumnya tidak. Ini memang agak sulit ya di GT itu. Oke. Nah saya lanjutkan. Ya, bagaimana sih tahapan ya dari PKM itu sendiri di 2021 ini. Pertama, BMAWA sudah membuatkan pedoman. Kemudian dari perguruan tinggi itu mulailah mahasiswa menyusun proposal, kemudian dilakukan evaluasi internal oleh perguruan tinggi,
Sehingga proposal dari mahasiswa itu apakah layak atau tidak untuk bisa di-upload. Nah, kalau memang layak maka diberikan username dan password, kemudian itu bisa di-upload. Ya, setelah di-upload, ingat nanti Bapak Ibu para dosen itu juga harus melakukan proses validasi dan pendampingan. Ya, nah yang di sini sering kelemahannya adalah dosen itu langsung saja memvalidasi, tidak memverifikasi dulu apakah berkas sudah benar, apakah berkas sudah lengkap. Karena begitu nanti berkas belum benar atau belum lengkap divalidasi, maka nanti otomatis proposal itu akan menjadi gugur, kasihan juga, ya. Gitu. Nah, setelah divalidasi baru dapat pengesahan dari pihak perguruan tinggi, ya. Nah, sebagai kisi-kisi, kalau ingin lolos, nah inilah yang harus dilakukan. Kita harus tahu juga proses penilaian proposalnya. Ya. Nah, proses penilaian proposal itu ada bobotnya. Ya, bobot gagasannya, originalitas gagasan, uniknya gagasan dan manfaat ke depan dari gagasan yang dibuat itu bobotnya 20. Ya. Kemudian kemutakhiran iptek yang diadopsi itu bobotnya 20. Ya, misalnya sekarang ya kalau misalnya kita menggunakan anggaplah teknologi yang sudah lama, itu nanti bobotnya akan berkurang di situ. Jadi bobotnya ini 20, kemutakhiran sangat tinggi. Kemudian kesesuaian metode pelaksanaan, bagaimana metode yang dibangun oleh mahasiswa yang dituangkan dalam proposal, ya itu untuk menyelesaikan permasalahan yang ada itu bobotnya 15. Nah, ini bobot yang paling tinggi adalah potensi program. Bagaimana kontribusi dari produk luaran terhadap perkembangan iptek. Nah, itu harus jelas menyampaikan itu terkait dengan luarannya. Ya, kadang-kadang di proposal itu kenapa bisa tidak lolos? Padahal proposalnya bagus, gagasannya bagus, udah dapat di situ, ya bobotnya udah tinggi, tapi luarannya itu tidak dijelaskan dengan baik. Jadi luarannya cuma disebutin, sering sekali mahasiswa itu menulis luarannya adalah publikasi ilmiah. Kuat kalau memang prototipe disebutin prototipe kayak seperti apa, ya seperti itu. Karena itu bobotnya tinggi 25. Nah, kemudian potensi publikasi itu sebenarnya ada potensi publikasi, tapi sering disebut dengan di proposal oleh mahasiswa itu luaran, ya. Sebenarnya potensi publikasi ada. Apakah potensi publikasi baik berupa artikel maupun HKI itu memungkinkan? Tidak. Kalau memang tinggi kemungkinannya, bobotnya akan tinggi. Jadi itu mendapatkan pembobotan 10. Kemudian dari sisi penulisan, apa lengkap, jelas. Kemudian waktu pelaksanaan dan personalianya sesuai. Nah, personalia perlu adik-adik pahami. Adik-adik itu kalau membuat PKM tidak boleh satu angkatan sendiri. Itu harus minimal 2 angkatan. Ya, 2 angkatan. Kemudian anggotanya sekarang 3 sampai 5. Jangan sampai anggotanya cuma 2 atau anggotanya lebih, 3 sampai 5. Ya, kalau itu dari sisi penulisannya sudah jelas, waktu pelaksanaannya, waktunya itu ingat 3 bulan ya, 3 bulan. Jadi jangan sampai waktunya 1 bulan atau waktunya 6 bulan. Nah, itu sudah tidak benar karena waktunya cuma 3 bulan. Kemudian personalia juga, nah itu bobotnya 5. Ya, walaupun salah di situ tapi masih bisa. Cuman kalau fatal sekali juga itu lumayan, bobot 5% itu mengganggu juga. Kemudian penyusunan anggaran, ingat anggarannya itu ya, baca di pedoman. Jangan sampai anggaran kemarin ada yang kita review membuat anggaran 22 juta. Ingat anggarannya adalah ya 3 sampai
10 juta. 3 sampai 10 juta. Jadi jangan sampai melebihi 10 juta. Ya, dibuat lengkap dan rinci. Ya. Beli kertas, beli kertas di situ. Ya, jelas dan rinci. Itu poinnya, bobotnya 5. Lalu dari bobot ini skornya itu ada 1 sampai 7. Tanpa 4. Saya enggak ngerti juga kenapa tanpa 4. 1, 2, 3, 5, 6, 7 itu ya. 1 sangat kurang. Ya, 2 kurang. Ya, 3 cukup. Nah, itu. Jadi tanpa 4. Nah, kita berusaha biar menjadi kalau bisa dapat 6, 7 ya, artinya lengkap ya, sangat baik dan baik begitu ya. Gitu. Sehingga skornya akan tinggi. Nah, di situ kalau skornya sudah tinggi, itu nanti adik-adik akan akan kemungkinan untuk lolosnya tinggi. Jadi kita mentargetkan sekarang proposal yang dihasilkan dalam pelatihan ini, dalam sosialisasi ini, itu betul-betul bisa lolos untuk diupload. Kalau lolos diupload, kemungkinan besar peluangnya itu akan tinggi bisa untuk didanai. Ya, itu. Nah, ini juga penting diperhatikan oleh Bapak Ibu sebagai dosen sehingga nanti lihat gagasannya ada di mana. Ya, kemutakhiran ipteknya bagaimana. Ya, kesesuaian. Contoh misalnya kalau misalnya sekarang misalnya menggunakan berbasis Android, itu biasanya mereka tuh menganggap ini udah lama ini ya gitu. Jadi ya kadang sering dikatakan seperti itu. Kemudian tip lolos. 7 tip lolos. Nah, ini yang sering saya sampaikan ke tempat yang lain ya. Saya membuat 7 tips untuk lolos PKM. Yang pertama, tim terdiri dari minimal 2 angkatan, itu harus itu. Kalau itu sudah tidak ya, itu fatal walaupun kecil 5% ya, tapi kalau itu dilanggar maka pasti tidak akan mendapatkan username. Karena kelihatan di depan sekali di halaman sampul itu ya. Kemudian tema yang diangkat pada proposal PKM harus mengedepankan kreativitas. Jadi berdasarkan 17 kriteria SDGs tadi. Ya. Ya, di mana kreativitasnya? Ntar saya kasih contoh-contoh yang bisa digunakan nantinya. Kemudian yang ketiga, tentukan tema yang unik dan belum pernah ada sebelumnya. Jadi membuat itu, walaupun permasalahannya udah banyak orang yang melakukan itu, menjadikan PKM, tapi kita membuat temanya menjadi lebih unik lagi. Apa yang lebih unik lagi? Yang kita cari keunikannya. Contoh orang ngomong lontar, ngomong aksara Bali, sudah banyak, skripsi banyak, PKM juga banyak. Lalu kita uniknya yang mana yang kita ambil? Ya, saya ada contoh satu nanti yang terkait dengan itu juga. Okay. Kemudian tema yang berkaitan dengan kondisi terkini sosial masyarakat. Apa sih yang dialami oleh masyarakat di sekitar kita, itu yang diangkat, ya, yang diangkat. Jangan terlalu jauh-jauh. Okay. Karena apa? Biayanya cuma 3-10, jadi nanti tidak boleh ada transportasi dan sebagainya. Ya. Kemudian semakin unik dan solutif ide PKM itu, maka sebagian besar peluang buat dapat pendanaan pada program PKM. Ya, itu. Kalau mendapatkan pendanaan itu betul-betul keunikannya dilihat di mana. Solutif tidak. Betul enggak metode yang digunakan, iptek yang digunakan itu mampu mengatasi itu. Gitu. Kemudian yang keenam, banyak berdiskusi dengan teman setim dan dosen pendamping. Nah, ini sering sekali mahasiswa kita membuat PKM berlima gitu. Ketuanya, jadi ketuanya saja yang buat, yang lain itu hanya numpang nama. Karena untuk melengkapi biar anggotanya jadi 2 angkatan dan anggotanya 3-5. Kemudian malah dosennya tidak tahu menau. Terakhir baru karena perlu tangan, baru Pak ini saya buat PKM, mohon dong tangannya. Nah, itu adalah ciri-ciri kegagalan. Ya, ciri-ciri kegagalan ada di situ. Kalau kita mau berhasil, maka sering diskusi. Jadi tim itu adalah ya teamwork ya, jadi tim kerja.
Jadi sama-sama di situ. Jangan ketua yang membuat, yang lain hanya dipinjemin nama saja. Ya seperti kalau kita penelitian dosen kan begitu ya. Jadi kita pinjam nama teman ya, jadi kita saja sendiri, jadi tidak pernah didiskusikan ya. Tapi kalau di PKM itu tidak boleh. Kenapa? Harus tahu, karena nanti ketahuan di situ pada saat presentasi bahwa timnya itu betul-betul dari awal tahu enggak, akan kelihatan secara alamiah di situ. Dosen pendampingnya tahu enggak dengan baik. Gitu, ya. Kemudian yang ketujuh, taati segala ketentuan yang ada di panduan. Jangan sampai kita itu keluar dari panduan. Ya, kalau membuat PKM pastikan bidang apa yang mau kita buat. Apakah PI, apakah KC atau pengabdian. Jadi di bidang informatika yang paling banyak biasanya itu adalah PI, penerapan iptek. Ya, karena biasanya kan kita menggunakan ya ini dengan misalnya menyelesaikan suatu permasalahan, misalnya dengan algoritma A, ya, dengan metode ini. Nah itu misalnya itu lebih banyak ke PI dan KC. Kalau melibatkan mitra jadi PI, kalau tidak melibatkan mitra jadi KC, Karsa Cipta. Walaupun sama-sama menerapkan iptek. Karena apa? Tidak ada mitranya berarti dia masuk ke Karsa Cipta. Kita hanya menghasilkan sebuah aplikasi atau sebuah prototipe yang nantinya bisa digunakan oleh masyarakat, oleh siapapun dalam menyelesaikan masalah seperti itu. Nah, kalau ada mitra langsung berarti dia PI, dengan catatan bahwa yang mendapatkan keuntungan nanti adalah mitranya. Ya, gitu. Nah, ini contoh ya. Mungkin Bapak Ibu, adik-adik itu sekarang kan kita di Bali sudah tahu semua ya, apalagi Bapak Ibu yang membimbing PKM, setiap desa sekarang ada namanya BUMDes. Ya, mungkin adik-adik udah tahu ya, BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Nah, apa yang kita mau bisa kreativitas yang bisa kita sumbangsihkan untuk membangun di desa. Ya. Nah, saya mencoba di sini, ya, saya mencoba ini mereka-reka. Jadi, bagaimana BUMDes selama ini ya seperti itu ya, Mat. Ya karena harus ada, tapi berjalannya tersiok-siok, ya tidak jelas ya. Bagaimana kita sekarang kembangkan BUMDes itu ya menjadi sebuah ya pengembangan ekonomi pedesaan. Nah, sehingga saya mencoba membuat di sini BUMDes Mats itu misalnya ya, seperti Alfamart, itu BUMDes Mats gitu ya. Jadi apa? Sebuah aplikasi ya pembangunan ekonomi pedesaan berbasis potensi desa. Ya. Di judul cukup seperti itu. Nanti jangan judul terlalu panjang-panjang sekali. Karena ada batasan judul itu maksimal 20 kata. Tapi kalau terlalu panjang sampai 20 kata itu juga tidak menarik. Jadi bagaimana buat judulnya itu menjadi penasaran. Apa sih yang mau dibuat ini? Nah itu baru nanti di latar belakang, di tujuan itu disampaikan dengan baik. Yang jelas kita di PKM itu ada jargon, ada penjelasan jargon. Nah, jargonnya apa? BUMDes Mats. Apa sih BUMDes Mats? Oh, ternyata aplikasi Rural Economic Development. Gitu kan? Aplikasi Rural Economic Development berbasis potensi desa. Nah itu. Ini di bagian mana? Di SDGs. SDGs itu di bagian bisa untuk kesenjangan ekonomi, kesejahteraan, bisa untuk pangan di situ juga, ya, kesetaraan, ya, ada di situ juga. Nah, sehingga ini masuk di SDGs, 17 SDGs. Nah, itu karena melibatkan BUMDes, artinya masyarakat yang dilibatkan dan keuntungan nanti ada di BUMDes, maka ini adalah PKMPI. Ya. Ini bisa, siapa tahu nanti ada mahasiswa yang mau mengerjakan ini, silakan, ya. Bimbingan nanti dengan dosennya, ya.
Ini belum ada ini ya, belum ada. Jadi ini saya coba pikirkan dulu. Pikirkan ininya, oh ini yang bisa terjadi dari apa yang saya alami pada saat saya membimbing KKN. Ternyata banyak sekali BUMDes yang istilahnya mati suri ya. Tapi harus ada, tapi tidak berkembang gitu ya. Nah sekarang bagaimana dikembangkan oleh mahasiswa dengan kreativitasnya, dengan inovasinya, dengan iptek yang dikuasainya ya. Tuh. Kemudian ada contoh yang lain yaitu contoh PKMKC. Ya, PKMKC ini jelas di situ mengimplementasikan sebuah iptek ya, teknologi, tapi tidak memerlukan mitra ya. Jadi luarannya itu adalah bisa aplikasi, bisa prototype, bisa sistem dan sebagainya kalau kita di informatika. Nah, saya coba kasih contoh di sini. Ya, ini juga belum ada, cuman saya mau kalau ada silakan ya, kerjakan ini, boleh pembimbingnya silakan dengan dosennya atau dengan saya, silakan, siap saja ya. Saya membuat di sini ya sebuah edukasi robot ya. Jadi Smart Education Robot atau saya sebut SMAR. Jadi nanti kalau di KC itu nanti bentuk ada wujud yang dikeluarkan harus di situ. Jadi nanti siapa tahu nanti robotnya itu berbentuk SMAR gitu lah ya, SMAR ya. Nah itu Smart Education Robot, itulah robot edukasi aksara Bali berbasis artificial intelligence. Nah, itu misalnya. Jadi bagaimana nanti orang menulis lontar itu cukup dengan robot. Walaupun nanti bisa saja begini. Sebenarnya kan bisa menggunakan CNC plotter. Ya, tapi nanti CNC-nya itu di belakangnya dikasih semar sehingga seolah-olah semar itu tangannya menggerakkan CNC itu gitu. Ya, boleh saja. Ya, itu KC, Karsa Cipta. Ya, yang jelas permasalahan terkait dengan aksara Bali itu banyak sekali. Karena aksara Bali itu memang sebuah aksara ibu, bahasa Bali itu yang aksaranya itu ditakuti dan dijauhi. Nah itu yang harus dilestarikan, yaitu masuk di dalam 17 SDGs di situ. Ya. Atau misalnya saya mencoba membuat di sini, pemikiran saya di sini. Pikiran saya tuh orang berpikir bagaimana sih mengatasi rabies, bagaimana sih menangkal rabies. Lalu kalau kita berpikir kreatif, tidak berpikir seperti itu. Tapi kita berpikir bagaimana Bali bisa bebas rabies, karena Bali orang daerah wisata. Bali harus bebas rabies dong. Jangan kita berpikir menangani rabies. Kalau menangani berarti masih ada rabies. Bali bebas rabies. Ya. Tuh. Kita membuat sebuah aplikasi di sini. Aplikasi untuk mendeteksi hewan berbasis sensor suhu tubuh. Ya. Jadi kalau bayangan saya begini, ini kan baru ide ya. Bayangan saya kalau kita masuk ke kantor itu kan pasti pakai sensor suhu. Karena untuk virus corona. Nah, apakah nanti bisa enggak untuk rabies itu menggunakan sensor suhu tubuh juga? Ya, sehingga apa? Begitu misalnya itu dilingkan dengan smartwatch, mereka merasa aman. Walaupun di Sangeh, walaupun di Uluwatu, ya tapi sensornya melihat di situ bahwa dari suhu tubuh binatang itu dalam posisi aman, tidak ada rabies. Nah di situ pemikiran saya, ya itu birabi, ya itu Bali bebas rabies. Ya itu ya hasilnya luarannya apa? Kalau tadi luarannya itu adalah sebuah alat, ini luarannya aplikasi yang nanti dikoneksikan atau ditanam di sebuah misalnya smartphone atau apalah di situ ya. Nah, atau misalnya ini saya kira banyak ini yang sudah tugas akhir banyak ya, publikasi banyak terkait dengan medical ya. Itu bisa kita buat keunikannya. Jadi lebih unik lagi kita bisa buat di situ ya. Jadi sebuah sistem kita buat aplikasi enterprise resource planning
terintegrasi antar rumah sakit. Ya, jadi bagaimana kita membangun sebuah aplikasi ya itu yang terintegrasi antar rumah sakit, sehingga apa? Jadi nantinya antar rumah sakit A, rumah sakit B, rumah sakit C dan sebagainya itu bisa berbagi ruang rawat inap, berbagi ruang operasi, berbagi macam-macam, sehingga dokter itu tinggal melaksanakan. Oh, operasi dilakukan di Sanglah, dokter ke Sanglah. Operasi pasien ini dilakukan walaupun pasiennya rumah rawat inapnya di Sanglah, dilakukan di dokter ke Kasihibu. Jadi apa? Optimalisasi di situ. Ya, optimal sekali. Nah, itu idenya. Sehingga apa? Tidak ada ruang operasi yang tidak terpakai di jam-jam tertentu, jadi padat semua pemakaiannya. Kemudian tidak ada ruang rawat yang kosong, tidak ada sampai tidak mendapatkan ruang rawat. Nah, semuanya pasien itu terlayani dengan baik. Itu pemikirannya. Ya, itu sehingga ini saya membuat sebuah ide aplikasi ya yang saya namakan medis ya, Medical Information System ya, aplikasi enterprise resource planning terintegrasi antar rumah sakit. Jadi misalnya di Denpasar gitu ya, jadi banyak rumah sakit diintegrasikan di situ. Nah, apakah nanti dipakai atau tidak? Kalau KC jangan pikirkan. Yang penting, ini memang permasalahan selama ini, ya, karena banyak sekali tidak dapat rawat, tidak dapat ini keluhan-keluhan masyarakat itu. Ya, kenapa tidak diintegrasikan seperti itu? Walaupun nanti dia itu ditangani di Sanglah, tapi karena penuh di Sanglah, dia rawat inapnya di tempat lain. Nah itu, ya. Nah, kemudian ada, ini juga sedikit ya, memang kalau kita di PKM itu istilahnya agak gila ya, sedikit ya. Jadi banyak orang bicara difabel itu banyak, ya. Ya. Ya contoh misalnya teman kita ya Pak Widi Wirawan ya, S3-nya juga tentang difabel, ya. Gitu. Tapi kan, masih semua orang masih menganggap atau memposisikan difabel sebagai difabel. Difabel sebagai difabel. Artinya apa? Bagaimana membantu seorang yang difabel? Bagaimana ini seorang yang difabel? Lalu kita coba gali. Kreativitas. Difabel manusia normal. Nah, itu judulnya difabel manusia normal. Itulah PKM. Jadi judulnya aneh-aneh ya. Jadi difabel tidak pernah itu manusia normal, tapi bagaimana difabel manusia normal, ya. Jadi sebuah aplikasi kesetaraan penyandang disabilitas berbasis RFID. Sehingga nanti pada saat difabel itu berjalan, misalnya seorang yang tunanetra itu berjalan, ya karena sudah ada RFID, ya seperti itu bisa dipandu. Sehingga dia berjalan seperti orang normal. Jadi tidak perlu lagi berjalan pelan-pelan begitu. Ya, seperti itu. Pada saat dia mau nyebrang, dia juga bisa menyeberang, dan yang lain juga sudah langsung ada di situ langsung. Kalau dia menyalakan, tidak perlu kalau ada seperti traffic light misalnya, tidak perlu seperti itu, tapi dia kalau tongkatnya bernyala di depannya di atasnya merah, berat, maka otomatis yang lain berhenti dan dia menyeberang. Sehingga dimanapun dia mau menyeberang itu bisa. Ya, itu artinya apakah bisa dilakukan itu? Nah itulah sebenarnya KC. Kita cari nanti apa kira-kira metode-metode yang sesuai. Nah itu. Nah nanti kalau ada yang mau teman-teman atau mahasiswa silakan ya. Atau misalnya di M. Nah ini ya saya ngasih contoh yang kira-kira di ini ya, di informatika itu kira-kira peluangnya tinggi ya. Di PM sebenarnya ya, pengabdian masyarakat. Ya, saya membuat aplikasi Etani ya. Jadi idenya di sini ya, membuat aplikasi Etani. Itu aplikasi link and match budidaya dan pangsa pasar pertanian dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat tani. Ya misalnya di desa saya, misalnya Desa An, Kabupaten Klungkung gitu misalnya ya. Jadi membuat sebuah aplikasi link and match ya, link and match. Apa yang harus ditanam oleh
oleh petani. Karena itu yang apa yang nanti ke depannya, misalnya, oh bulan depan kira-kira apa yang dibutuhkan di pasar ini, ya konsumen apa butuhnya, lalu itu yang ditanam oleh petani. 3 bulan lagi apa? Itu aplikasi link and match, sehingga aplikasi ini akan di kota, di pasar ya, itu tentang kebutuhan pangan dan sebagainya, itu merekam di sana, kemudian menginformasikan ke petani, ini loh yang harus ditanam, ini harus ditanam. Sehingga apa? Tidak ada istilah panen yang murah begitu ya. Jadi pada saat musim panen, biar petani gitu, pada saat musim panen harganya pasti akan murah. Nah di sini link and match. Kemudian antar petani juga diversifikasinya sangat bagus, jangan sampai menanam jagung semuanya jagung, nah itu repot itu. Nah disinilah link and match budidaya. Nah sehingga aplikasi ini akan mengetahui kebutuhan jagung di 2 bulan lagi berapa, kebutuhan beras berapa, kalau di Bali kebutuhan kembang berapa. Nah itu aplikasi yang tahu di situ. Ya kemudian dari situlah dilingkan, kemudian match dengan petaninya. Nah itu ininya. Nah, sehingga apa? Petani itu secara kualitas itu akan terus bisa meningkat, tapi sebenarnya dari aplikasi itu petani tidak mendapatkan keuntungan atau profit secara finansial. Mahasiswa juga tidak mendapatkan profit secara finansial. Nah, itulah pengabdian. Tapi secara produktivitas dari ininya itu kualitasnya menjadi lebih bagus ya. Ya, pertaniannya, kesejahteraannya menjadi lebih bagus, tapi profit secara finansialnya dari aplikasi ya tidak mendapatkannya. Tapi dari pekerjaannya dia pasti mendapatkan. Nah ini contoh, siapa tahu nanti bisa Pak Ketut Suatana, bisa Pak Supri, bisa Pak Gusde. Nah, Pak Gusde mungkin yang ini yang aplikasi rumah sakitnya misalnya yang terintegrasi, sehingga bagaimana kamar, ruang poli dan sebagainya itu bisa saling pakai gitu loh. Jangan sampai masih terkotak-kotak ya, seperti itu. Ya itu misalnya siapa tahu bisa membuat seperti itu. Ya, itu bisa ya. Oke. Kemudian nah, itu tadi. Sekarang sebagai tantangan di sini, karena tanggal 28 September ini dilakukan sosialisasi, saya memberikan tantangan sekarang kepada para mahasiswa dan Bapak Ibu, mohon maaf, para dosen yang nanti akan membimbing. Ya, kira-kira kalau diberikan waktu ini udah lumayan nih 2 minggu ini ya. 2 minggu itu draft proposal itu mestinya bisa jadi. Draftnya ya, draftnya belum final. Ya, artinya sudah sesuai dengan panduan. Ya. Kemudian saya sih menyarankan terus mau membuat PKM, ya, Prodi itu harus memfasilitasi. Jadi setelah draft PKM itu ada, tanggal 12 Oktober itu dikumpulkanlah di Prodi. Kemudian mari dosen semuanya, mari kita review. Draft proposal tadi mungkin 13-14 2 hari cukuplah mereview. Saya kira proposal yang dari informatika itu mungkin tidak lebih dari 100 lah. Ya, tidak lebih ya. Nah, itu kalau 100 ya kita review per 20 begitu ya. Sehari aja selesai sebenarnya. Oke lah 2 hari. Setelah direview, mahasiswa kembali tadi kooperatif. Itulah salah satu cirinya ya, lolos PKM, tipsnya. Kooperatif. Kembali tanggal 15 melakukan perbaikan. Lakukan perbaikan 15, 16, 17, 3 hari perbaiki sesuai dengan saran-saran, masukan-masukan dari review. Nah, sehingga tanggal 15 kita sudah bisa membawa proposal itu ke USCC untuk dilakukan coaching klinik. Setelah dilakukan coaching klinik, lalu kembali mahasiswa melakukan revisi kooperatif di situ. Nah, sehingga di bulan
November ya sampai Desember itu bisa di-upload ya. Itu. Nah, itulah prosesnya dalam membuat PKM. Kuncinya itu adalah kita komitmen, kita serius. Mahasiswa komitmen, mahasiswa serius. Ya. Kalau mau membuat PKM. Ya. Tapi kalau nanti ada yang mau buat PKM GT boleh juga, nanti saya siap untuk membimbing, boleh, untuk diajak berdiskusi silahkan. Terus mahasiswa kalau misalnya nanti di mana kita bisa berdiskusi, saya siap melakukan coaching klinik di luar USCC ya. Cari saja saya di Denpasar, di Sudirman ya. Kamis Jumat saya pasti dari pagi sampai sore itu ada di kampus Sudirman ya. Ya di unit pengembangan minat bakat dan organisasi kemahasiswaan. Cari di Agro Komplek lantai 4 saya Barat ya. Gitu. Kita akan selalu siap semuanya, tim-tim di sana siap untuk selalu mendampingi mahasiswa karena target kita bagaimana mahasiswa proposalnya bisa diupload, bisa lolos pendanaan dan kalau bisa lolos PIMNAS dan juara. Nah, itu ya. Oke, saya kira itu yang sementara bisa saya sampaikan dulu terkait dengan sosialisasi PKM pada sore hari ini ya. Nanti kita akan teruskan dengan sesi diskusi tanya jawab ya. Ya mungkin nanti bisa dibantu juga dari Bapak Ibu dosen yang sudah lebih dulu malang melintang di dunia PKM. Baik, terima kasih ya. Satu, adik-adik mahasiswa 2019 itu jadilah ketua. Ajaklah adik-adiknya 2020 dan 2021 untuk bergabung sehingga regenerasi itu akan tetap berjalan. Yang 2019 jadilah ketua. Jangan sampai 2019 jadi anggota. Nah, itu ya. Jadilah ketua di situ. Ya, sehingga bisa transfer knowledge berjalan. Karena itu salah satu tujuan PKM, transfer knowledge dari dosen ke mahasiswa senior, dari mahasiswa senior ke mahasiswa yang lebih junior. Oke. Baik, itu ya. Terima kasih Pak Supri, saya kembalikan waktunya. Oke, terima kasih semua Pak Santi sudah menyampaikan sosialisasi pada hari ini terkait dengan kegiatan PKM. Jadi dari apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Santiasa, jadi ada beberapa poin yang perlu kita catat di sini ya. Mungkin yang baik yang sudah pernah mengikuti program PKM sebelumnya maupun yang nanti baru ya bergabung. Jadi yang pertama itu adalah kunci dari seorang mahasiswa, itu dikatakan mahasiswa itu harus mempunyai kreativitas ilmiah yang tinggi ya. Jadi kalau belum memiliki kreativitas ilmiah yang tinggi berarti masih belum mahasiswa sebenarnya ya. Jadi bagaimana membangun kreativitas yang tinggi, itu melalui program yang sudah dicanangkan oleh pusat, itu melalui proposal PKM seperti itu. Nah, tujuan khusus itu adalah mengantarkan mahasiswa mencapai taraf pencerahan kreativitas dan inovatif ya. Kemudian nanti untuk topik dari PKM itu sendiri itu harus berada di 17 program pembangunan berkelanjutan atau SDGs ya yang tadi disampaikan. Jadi jangan di luar dari itu ya, kalau proposalnya mau didanai. Nah, di proposal itu nanti ada 7 skema. Jadi nanti ikuti skema mana yang kira-kira nanti yang sesuai. Kemudian peluang PKM di bidang informatika itu kira-kira berada di PKMPI yang ada mitranya dan PKMKC. Kemudian adapun tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Santiasa terkait dengan tahapannya dari panduan dari Bermawa, kemudian ada proses di perguruan tinggi dari menerbitkan pedoman PKM, dari proses penyusunan, kemudian ada evaluasi internal, kemudian mahasiswa mengunggah proposal, kemudian ada validasi dosen dan pengesahan dari pimpinan perguruan tinggi. Nah, kemudian
Tadi juga sudah dijelaskan ada 7 tips lolos PKM ya, beserta apa saja yang ada 7 tips biar PKM-nya lolos. Nah itu tolong diperhatikan. Kemudian di PKM tadi juga ada jargon dan ada penjelasan jargon. Nah itu yang perlu ditekankan sehingga nanti peluang untuk lolos PKM-nya itu semakin besar. Nah itu kira-kira yang yang poin-poin yang tadi bisa saya catat dari apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Santiasa. Baik, kita akan lanjut ke sesi berikutnya, itu adalah sesi tanya jawab. Silakan bagi adik-adik yang mau bertanya, baik yang sudah pernah mengikuti PKM dan mungkin PKM-nya masih belum lolos, kendalanya mungkin nanti bisa di-share ya di sini ya, ataukah nanti adik-adik yang baru untuk lebih memperjelas dari kegiatan dari PKM-nya ini. Silakan saya berikan kesempatan kepada adik-adik. Oke, nah ini di kolom chat kita langsung ya Pak Santi ya. Saya tanya bacakan pertanyaannya ini dari Maisha ya Putra. Izin bertanya, perkenalkan saya Maisha Putra dari angkatan 2020. Apakah anggota dari PKM itu harus satu prodi atau bisa dari luar prodi atau fakultas? Mungkin bisa langsung ditanggapi Pak Santi. Oke, baik. Terima kasih Pak Supri. Terima kasih Adik Maisa ya. Ini pertanyaannya bagus sekali ya. PKM itu pertama minimal 2 angkatan. Yang kedua, anggotanya itu 3 sampai 5. Nah, 3 sampai 5 ini apakah harus di dalam prodi atau boleh kolaboratif antar prodi? Nah, sebenarnya makin kolaboratif itu makin peluangnya makin besar. Karena apa? Makin kolaboratif berarti itu makin interdisipliner. Sehingga permasalahan itu bisa diselesaikan dari berbagai macam ilmu. Kalau hanya dari sisi ilmu informatika saja, ya tapi misalnya di dalamnya ada membutuhkan manajemen, ya butuh orang manajemen. Walaupun orang informatika bisa juga menyelesaikan manajemen, tapi kewenangannya yang tidak punya. Nah, sehingga lakukan ambil orang teman dari manajemen, gitu ya. Jadi yang jelas personelnya itu semua keilmuannya itu terakomodir. Jangan sampai anggotanya itu keilmuannya itu sebenarnya tidak punya. Contoh misalnya adik membangun sistem tentang misalnya tadi BOMDes. Ya BOMDes itu pasti larinya ke e-commerce, ke manajemen dan sebagainya. Lalu ada teman adik di situ kimia. Wah itu jelas sudah hanya tempel nama. Ini akan mengurangi poin. Nah, sehingga apa? Walaupun bagus karena udah dikurangi lagi poinnya, bisa jelek jadinya. Kecuali super bagusnya dikurangi poinnya masih bagus. Tapi kalau bagus dikurangi poinnya jadi cukup. Nah itu bisa gugur dia. Ya, jadi boleh ya antar prodi boleh. Yang penting keilmuannya itu memang dibutuhkan. Tapi kalau memang tidak bisa mendapatkan antar prodi yang keilmuannya dibutuhkan, bisa saja di dalam prodi. Ya, karena yang jelas di situ tahap pertama dilihat angkatannya berapa. 2 angkatan enggak minimal. Kedua yang dilihat anggotanya memenuhi syarat enggak 3 sampai 5. Nah, kemudian baru terakhir dilihat biodatanya. Ini keilmuannya apa, perannya di mana? Keilmuannya apa, perannya di mana? Nah, itu jelas, harus jelas perannya. Ya, peran dari keanggotaannya. Tapi yang ketuanya harus di prodi itu. Contoh misalnya membuat aplikasi, itu bidangnya informatika, ketuanya harus informatika. Ya, gitu. Oke, siapa nih Stephen? Halo.
Stephen mau bertanya langsung? Oh ini kayaknya ini Pak. Oh gitu ya. Gimana Mesa? Bisa ditangkap Mesa? Ya ampun katanya Pak. Pun. Oh ya, baik, terima kasih sudah katanya. Ya itu juga Bapak Ibu, jadi nanti kalau mahasiswanya kalau memang membutuhkan bidang ilmu lain, ya betul-betul mengambil dari prodi itu. Jangan sampai karena pertemanan di PKN tidak boleh pertemanan, karena berteman lalu dipakai. Ya misalnya seperti tadi membuat misalnya aplikasi terkait dengan BUMDes begitu, tahu-tahu menggunakan temannya kimia. Bidang ilmu kimia ada di mananya. Kalau manajemen, akuntansi masih masuk akal di situ. Masih bisa karena penanganan misalnya LPD ya, akuntansi masih bisa di situ ya, atau teman dari keuangan gitu ya. Tolong juga diperhatikan ya, sehingga apa? Sesuatu ide yang unik, yang menarik sehingga kreativitasnya tinggi, tapi karena struktur personalianya itu tidak mendukung, itu diragukan, ya diragukan keberhasilannya, sehingga peluang untuk didanai itu juga akan menjadi lebih rendah. Nah itu yang sering terjadi. Kenapa ini padahal idenya bagus sekali, tapi kok bisa tidak didanai? Kenapa ini yang didanai? Karena kita di USCC punya itu peringkatnya, nilai kita. Kadang-kadang nilai-nilai tinggi ada yang nggak didanai, kemudian nilai yang menengah ada yang didanai. Nah itu karena apa? Karena personalianya, ya personalianya. Kadang-kadang mahasiswa kan sulit kalau sudah, oh Pak saya sudah ini Pak sudah kompak sekali dengan timnya ini. Padahal mereka tidak kekompakan begitu yang dimaksud. Dimaksud kekompakan keilmuan, bukan kekompakan. Ya memang penting kekompakan emosional itu, tapi kekompakan keilmuan yang dilihat karena ini adalah sifatnya ilmiah, nalar, ya. Oke, mungkin ada lagi Pak Supri? Silakan adik-adik atau mungkin Bapak Ibu dosen silakan yang mau bertanya. Bisa bertanya langsung atau Ya. ditulis di kolom. Minta izin Pak Supri. Iya Saya silakan nih. Pak KPS. Pak Santi, terima kasih Pak Santi sudah memaparkan materinya. Mungkin garis merahnya kita sudah tahu lah Pak Santi. Cuman ada beberapa yang mungkin adik-adik mahasiswa perlu tahu. Artinya mungkin pertama adalah kalau saya membuat PKM, kira-kira rewardnya apa? Selain kalau tadi pendanaan, kan itu Pak Santi ya. Nah, kemudian kita mungkin perlu menginisiasi Pak Santi di dalam rapat-rapat prodi nanti agar di dalam PKM yang ketuanya itu yang angkatan paling gede begitu, kemudian berikutnya dapat difasilitasi kalau memang PKM-nya lolos di tingkat universitas untuk diusulkan menjadi usulan skripsi Pak Santi. Jadi adik-adik mahasiswa, kami akan berdiskusi nanti. Sekarang sih belum, jadi berdiskusi untuk memberikan reward, semacam reward lah gitu, agar adik-adik mahasiswa yang PKM-nya lolos, yang ketuanya pastinya ya, bukan anggota, ketuanya akan diberikan reward lah dalam bentuk apa? Topik yang diajukan dalam PKM itu dapat nanti dijadikan rujukan di dalam pembuatan skripsi. Sehingga secara sederhana dapat dikatakan bahwa apa yang sudah dikerjakan di dalam PKM itu dapat diteruskan menjadi proposal dulu, kemudian berikutnya akhirnya menjadi skripsi. Nah, itu harapan kami gitu ya. Sehingga nanti adik-adik mahasiswa yang memang sudah bekerja keras dalam pembuatan PKM itu nanti bekerjanya runut gitu. Kalau PKM-nya jadi dan lolos di tingkat universitas, suaranya Pak Ketut? Itu Halo Pak Tut. Pak Tut. Baik, karena Pak Tut masih putus, ya.
yang lanjut ya tadi terkait dengan reward ya. Itu bagus sekali kalau dari Prodi memang sempat kita sampaikan ke Prodi juga ke Pak Ketut. Kalau bisa itu kan diakuisisi lah ide mahasiswa, karena apa, ide PKM itu sangat muatan ilmiahnya sangat tinggi dan tidak jauh juga lari dari bidang informatika. Ya baik itu yang ada. Selama dia membangun sebuah aplikasi, sistem atau yang lainnya yang menggunakan konsep-konsep informatika, itu mohon bisa dari Prodi itu untuk bisa mengakuisisi menjadi, artinya berubah bentuknya menjadi proposal, menjadi tugas akhir. Itu bagi ketuanya. Lalu pertanyaannya bagi anggota apa? Sehingga mahasiswa itu perlu untuk jadi anggota PKM. Nah, inilah yang akan kita rekognisi di USCG. Ya, sesuai dengan anjuran dari kementerian, untuk PKM, jadi ada khusus itu untuk PKM bagi mahasiswa yang lolos dalam itu upload dulu, yang upload itu direkognisi 10 SKS MBKM. Yang lolos pendanaan itu direkognisi 15 SKS MBKM. Yang mendapatkan juara di PIMNAS direkognisi 20. Ya. Nah, sehingga apa? Kalau mahasiswa itu membuat PKM, itu sudah sama seperti 3 semester rekognisi MBKM. Karena kalau 3 semester rekognisi MBKM itu kan 60 totalnya. 20, 60 totalnya. Nah, kalau PKM 10, 15, 20 berarti ada 45. Sehingga kurang lagi 15. Syaratnya untuk MBKM, mahasiswa MBKM adalah 40 SKS. Dari 60 itu 40 SKS, itulah mahasiswa MBKM. Nah, sehingga apa? Mahasiswa PKM itu sudah bisa diklaim sebagai mahasiswa MBKM dengan satu usulan saja. Kalau bisa diakumulasi, upload, udah itu pendanaan, apalagi bisa sampai ke juara di PIMNAS. Ya, itu. Nah, itu. Jadi itu semuanya, bukan ketuanya saja, anggotanya. Begitu adik-adik nanti lolos dalam pendanaan, adik-adik sudah mendapatkan bebas SKS MBKM. Dan ini digodok dalam bentuk SK Rektor. Tidak lagi seperti dulu ada kebijakan dekan fakultas masing-masing, prodi masing-masing. Sekarang tidak, karena ini aturan dari Jakarta, jadi langsung SK Rektor. Semua berfungsi sama di setiap prodi, di setiap fakultas. Sehingga tidak lagi, fakultas A tidak mengakui, fakultas B mengakui, tidak seperti itu. Semuanya mengakui. Sehingga mahasiswanya dengan nyaman, kalau sudah membuat PKM, otomatis, wah ini saya kalau lolos ini saya dapat 10 SKS nih. Oh kalau nanti, saya bisa nih masuk ini nih, finalis nih. Nah itu artinya udah pendanaan dan masuk PIMNAS nih. Nah itu, dapat lagi. Begitu nanti ini dapat juara, dapat lagi 20. Sehingga total 45 mendapatkannya setiap mahasiswa. Kalau 5 ke 5-5-nya itu mendapatkan seperti itu. Nah lalu dosen. Dosen mulai dari Bapak Ibu membimbing, begitu mengupload itu sudah mendapatkan poin pendidikan ya dengan indeks 1. Tidak menggunakan indeks fakultas tapi menggunakan indeks rektorat. 0 artinya setengah di situ. Kalau pada saat bimbing, kalau mempunyai bimbingan 3, berarti setengah lah kali 3. Kalau punya bimbingan 4, setengah kali 4.
Nah, kalau sampai bisa didanai, tambah lagi, ya, 1. Kalau sampai masih bisa mengantarkan mahasiswanya ke PIMNAS, tambah lagi. Nah, seperti itu, ya. Nah, sehingga itu juga reward untuk dosen. Dan indeksnya indeks universitas. Tapi yang penting sekarang untuk mahasiswa. Jadi mahasiswa, adik-adik bersemangatlah membuat PKM karena apa? Adik-adik di samping itu mendapatkan reward secara finansial dari kementerian dan juga dari universitas, karena universitas akan memberikan juga bantuan dananya. Kemudian adik mendapatkan reward dari sisi akademik. Kenapa? Karena adik akan mempunyai SKPI di situ, ya. SKPI kalau berdasarkan dari judul dari PKM adik di situ. Apalagi kalau dia itu KCPI, kemudian pengabdian yang sifatnya sesuai dengan prodinya, misalnya adik membuat aplikasi, itu SKPI-nya akan menjadi tinggi. Kemudian adik mendapatkan reward MPKM, ya, free, artinya mendapatkan mata kuliah, ya, SKS dari sisi MPKM. Banyak sekali yang bisa dilakukan. Di samping adik juga bisa itu untuk bagaimana adik itu sebagai seorang intelektual kreatif bisa membantu menyelesaikan permasalahan yang ada, melatih diri menyelesaikan permasalahan yang ada di sekitar kita. Ya, mungkin itu Pak Supri, ya. Mungkin Pak Ketut sudah aktif lagi. Oke. Pak Santi, mohon maaf ini komunikasinya tidak putus nyambung ini. Jadi mungkin tadi terputus Pak Santi. Jadi kita sih berharap bahwa reward yang didapat untuk mahasiswa yang mengikuti MPKM gitu ya, itu bisa sebanyak-banyaknya. Nah, paling tidak tadi di tingkat prodi mungkin kita perlu memikirkan untuk memberikan reward tambahan kepada ketua. Ya. Ketua biasanya angkatan paling gede gitu, terutama untuk memfasilitasi dia di dalam pembuatan studi. Karena PKM ini sulit soalnya, jadi sehingga kita perlu memberikan tambahan reward. Tetapi saya mempunyai pandangan bahwa adik-adik mahasiswa pasti mempunyai kemampuan untuk itu. Kira-kira gitu Pak Santi. Mungkin nanti next kita akan sosialisasi lagi lah untuk pengayaan yang lebih lanjut nanti tentang reward, kemudian dan lain-lainnya. Ya, terima kasih Pak Tut. Jadi reward Terima kasih, dari sama-sama. informatika itu luar biasa. Di samping mahasiswa nanti akan mendapatkan reward dari universitas itu terkait dengan MPKM-nya. Tadi sudah Tiang jelaskan bahwa begitu upload sudah mulai mendapatkan reward dari MPKM itu dari arahan dari Menteri. Jadi kita sedang sekarang diminta untuk membuat SK Rektor sehingga berlaku untuk seluruh prodi. Tidak lagi dibebankan kepada fakultas masing-masing. Begitu Pak Tut. Ya, silakan Pak Santi. Terima kasih Pak Santi. Wah, banyak sekali ya rewardnya, selain ada pendanaannya juga diakui SKS ada konversi SKS, konversinya itu setara tadi 45 ya kalau sampai PIMNAS ya Pak Santi ya. Gitu. Ya. Jadi adik-adik semangat ya. Ini banyak sekali rewardnya. Jadi mudah-mudahan nanti semua bisa mengerjakan proposal PKM. Baik, kita lanjutkan. Mungkin pertanyaan berikutnya ini ada Pak Gede Santi. Silakan Pak Gede Santi. Sudah raise hand dari tadi, ini kayaknya capek sekali nih tangannya. Silakan Pak Gede Santi. Terima kasih Pak Supri. Selamat sore Pak Tut, Pak Santi. Iya, selamat sore Pak Gede. Ya, saya mewakili ya mahasiswa juga ya. Jadi kan ada beberapa mahasiswa juga Pak Santi pengalaman ini. Si Pak Gede, suaranya kecil nih. Suaranya kecil ya? Iya. Halo. Sorry. Udah, sudah jelas. Ya, karena pengalaman dari beberapa tahapan PKM gitu ya Pak Santi ya. Nah, saya nanya dulu nih untuk yang sekarang, angkatan yang boleh mengajukan sebagai ketua di PKM ini angkatan berapa ya Pak Santi ya? Angkatan yang kira-kira 2022 itu belum tamat Pak De. Sebagai ketua. Iya. Artinya kan kalau 2022 kira-kira angkatan 2019 belum tamat ya.
ya belum. Belum ya. Yang tidak boleh itu yang kira-kira sekitar bulan September, Oktober 2022 itu sudah tidak menjadi mahasiswa S1. Karena ini untuk mahasiswa S1. Misalnya anak farmasi, itu nanti kalau sudah menjadi mahasiswa apoteker tidak boleh. Anak kedokteran yang sudah profesi itu tidak boleh. Jadi yang memang masih berstatus mahasiswa S1 pada saat September Oktober 2022. Artinya di PIMNAS nanti tidak masih berstatus mahasiswa S1 gitu Pak De. Oke. Nah, untuk ini Pak nanti ada pengurangan nilai ketika ketua dari kelompok itu angkatannya lebih kecil daripada anggotanya gitu. Karena beberapa kali kan mereka agak sedikit goyah juga ketika diwajibkan mengajak kakak kelasnya sebagai ketua, padahal idenya dari adik kelas nih gitu, artinya idenya dari mereka originalnya gitu. Nah ini kan saya juga nggak tahu gimana cara jawabnya, jadi di sini saya tanyakan. Terima kasih Pak Santia. Ya. Nah sebenarnya kan begini Pak Gede, ketua itu adalah fokus bidang ilmunya, ada pusat bidang ilmunya. Kalau menggunakan anggota yang sebagai bidang ilmu penunjang, walaupun dia lebih senior begitu, itu tidak akan mengurangi nilai selama bidang ilmu dari anggota senior ini itu adalah bidang ilmu penunjang. Contoh misalnya membuat rumah sakit terintegrasi gitu misalnya, aplikasi, berarti orang informatika itu adalah yang senior, yang ini yang menjadi core ilmunya. Kemudian perlu ilmu manajemen, mungkin anak manajemen bisa saja lebih senior tapi dia ilmu penunjang. Itu yang kita dalam proses penilaian itu seperti itu. Tapi kalau misalnya bidangnya sama, nah di situ ada sedikit pengurangan nilai Pak De. Sedikit saja pengurangan nilai itu terkait dengan konsep transfer knowledge dari mahasiswa yang lebih senior ke mahasiswa yang lebih junior. Ini junior ke senior, jadi seolah-olah transfer knowledge-nya karena ketua mentransfer knowledge ke anggota di situ. Cuman tidak banyak di situ ya. Nah, cuman kalau skor itu ya skornya itu tidak ada 4 gitu. 1 2 3 5 6 7. Kalau 5-nya tidak tercapai langsung ke 3 dia pengalinya ya. Pengalinya ke 3 dia, tidak 4 ya. Nah artinya apa? Kalau kita baca di panduan 5 itu kan baik gitu kan. Nah kalau tidak ada baik 5 itu cukup ya, 5 itu cukup. Kemudian langsung ke 3 dia, langsung menjadi kurang gitu. Sehingga kalau bobotnya itu pengalinya kalau dikalikan 5 itu 20 kali 5 itu 5 kali 5 itu 25. Kemudian kalau 3 kali 5 itu 15, selisihnya jadi jauh gitu. Jadi 10 selisihnya di situ. Begitu Pak D. Nah, tapi sebenarnya banyak sekali yang terjadi seperti ini ya. Dan sebenarnya tidak akan banyak berpengaruh karena yang menjadi ketentuan itu kan 2 angkatan. Ya, masalah angkatan yang lebih kecil jadi ketua itu memang ada pengaruh. Cuman tidak banyak. Ya, tidak banyak. Gitu. Karena dia berpengaruh di bobot 5% saja. Tapi kalau misalnya hanya 1 angkatan walaupun dia ada di 5% bobotnya, tapi taat aturannya tidak diikuti sehingga langsung di awal sebagus apapun langsung digugurkan. Walaupun tidak taat aturan karena aturannya adalah 2 angkatan. Nah, masalah angkatan yang lebih itu nanti hanya berada di 5% itu Pak D. Ya 5%. Tidak mempengaruhi yang lain. Yang 20-25%. Jadi masih ada 95% yang masih bisa menolong dia. Ya, dan itu pun akan dari poinnya 5 menjadi poinnya 3 misalnya gitu. Ya, itu. Jadi dari skornya 5 menjadi 3.
bobotnya itu 5%, 5 kali 3 dengan berbanding dengan 5 kali 5 begitu. Nah, sehingga tidak begitu besar Pak. Jadi jangan takut, tidak akan begitu besar di situ ya. Gini Pak, kayak tempat pengalaman nih, nggak tahu curhat dulu nih. Ada Iya. teman-teman mahasiswa juga, jadi curhat dosen boleh dong. Iya. Artinya gini, mahasiswa tentunya yang semangat biasanya kan adik-adik kelas ya. Jadi angkatan sampai angkatan semester 4 itu semangatnya luar biasa kita di PKM, dan mereka kadang-kadang kan ngajak bimbingan, kita kan dosen oke lah gitu kan diajak. Kemudian ketika ini, oh ini harus ngajak kakak kelas Pak ya, ya lebih baik gitu. Nah ketika kakak kelasnya kemudian dia jadi ketua, nah ini proposalnya nggak maksimal dikerjakan oleh dia. Oke, Iya, gimana jadi betul. gitu. Iya. jadi bingung juga jadi dosennya, jadi mengarahkan kan gitu jadinya. Terima Ya, kasih Pak Santi. sebenarnya kan banyak yang pengalaman yang malah masuk PIMNAS itu yang anggotanya malah lebih senior. Banyak itu terjadi Pak De. Ya, tidak ada masalah di situ. Malah kalau ketuanya diganti, artinya ide itu kan milik ketua. Kalau ketuanya sekarang dilimpahkan ke yang lain, tidak paham dan dengan ide kreatifnya tidak paham, ya, permasalahannya tidak paham, begitu ya. Itu malah menjadi prematur nanti jadi proposalnya. Itu malah jelek. Lebih baik dipertahankan ya. Kalau kita sih di UCC dan pengalaman juga kemarin juga yang masuk ke PIMNAS tahun kemarin juga itu ada yang memang anggotanya memang juniornya menjadi ketua gitu lah. Tidak ada masalah di situ karena nanti idenya kan datang dari mahasiswa bersangkutan. Cuman memang ada pengurangan poin gitu ya. Penggantian anggota itu akan ada pengurangan poin. Kemudian kesenioritasan ketua dengan anggota ada pengurangan poin. Cuman berlaku di 5% itu. Sehingga apa? Kalau Pak D limpahkan sekarang menjadi orang lain, itu akan di 95% dia bermainnya. Malah lebih aman yang ini gitu, tidak ada masalah karena di 5%. Misalnya 5% yang tadinya misalnya bisa kalau betul itu 100%, sekarang berubah menjadi ya menjadi misalnya 98% gitu. Tidak mungkin nol kan poinnya, skornya tidak mungkin nol, dinolkan. Ya, dari 1 sampai 7 itu tidak mungkin dinolkan, mungkin dikasih 3. Kalau dikasih 3 berarti kan 98. Masih jauh lebih bagus daripada kalau Pak Gede itu mengganti orang, nanti bisa tidak nyambung metodenya, tidak nyambung, semuanya tidak nyambung karena idenya dia tidak ketemu gitu lah. Nah, sehingga itu bisa menjadi hanya 60% gitu misalnya, kan jauh sekali. Kalau ini kan udah tidak mungkin dia sampai di bawah 95% gitu. Jadi tetap berada di situ. Kemungkinan lolosnya masih tinggi, kemungkinan masuk PIMNASnya masih tinggi. Gitu. Karena apa? Yang paling disoroti itu adalah ini yang penting NEM-nya nggak sama gitu dulu. Yang penting NEM-nya nggak sama. Kalau NEM-nya sudah nggak sama angkatannya, oh ini sudah oke. Begitu. Sehingga dia udah taat pada aturan. Nah ini kan hanya bukan aturan yang angkatan itu, ketua lebih tinggi itu bukan, itu arahan. Ya dianjurkan karena ini biar ada transfer knowledge, ada regenerasi, sehingga yang tertua lah yang dijadikan ketua. Itu kan diarahkan, jadi tidak akan berpengaruh fatal. Tapi kalau aturan harus begitu, seperti angkatan 2 angkatan ya harus di situ ya. Gitu Pak D. Terima kasih Pak. Ya, saya kembalikan Pak Supri. Lanjut Pak Gede. Ya Pak Gede biasa banyak bimbing ini. Ya. Nah, ini ada pertanyaan itu dari siapa? Ayu, Dewo Ayu ya. Dewo Ayu angkatan 19. Tadi katanya PKM ini bisa ditukar jadi MBKM. Apakah itu khusus untuk PKM di informatika saja? Jika mengikuti di bidang lain, itu bagaimana? Ya Pak, terima kasih. Nah, begini ya, izin saya langsung menjawab ya. Adik Dewayu, ini bukan ditukar ya, direkognisi.
Artinya adik membuat PKM, kemudian dihargai jerih payah adik itu, ya istilahnya direkognisi, itu dengan SKS. Nah, sehingga karena pemerintah membuat kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM. Jadi direkognisi, dihargai dengan SKS MBKM. Apakah berlaku hanya di informatika? Tidak. Seperti saya katakan tadi, ini diberlakukan menggunakan SK Rektor. Nah, sehingga berlaku di seluruh Universitas Udayana. Misalnya saja, kalau PKM adik-adik itu nantinya itu di bidang pengabdian. Asalkan jangan pengabdiannya itu pengolahan sampah plastik gitu ya, atau pembuatan humus. Nah itu misalnya, itu adik sudah salah kamarnya mengikuti PKM. Bidang ilmu adik tidak banyak dipakai, kecuali ya dalam proses pengolahan sampah itu adik itu membuat sebuah aplikasi. Bisa saja, saya contoh misalnya, adik pengabdian masyarakat dengan jurusan lain, dengan biologi atau dengan pertanian, itu misalnya. Adik itu membuat itu membantu petani, itu misalnya membuat alat pengering dari hasil panennya. Misalnya alat pengering gabah. Ya, jadi alat pengeringnya sudah ada. Kemudian adik sekarang bangun sebuah aplikasi sehingga jadi otomatisasi, aplikasi pengering berbasis kadar air. Itu misalnya ada sensor untuk kadar air di situ. Nah itu ilmu informatikanya ada. Nah sehingga adik bisa di situ direkognisi. Walaupun secara aturan rektor apapun PKM adik-adik itu akan direkognisi. Jadi itu sama seperti sekarang, mau magang, mau apa, nah itu direkognisi 20 SKS, nanti di PKM direkognisi juga. Nah seperti itu ya, cuma pertanggungjawaban moralnya nanti kalau tidak sesuai, tapi tetap direkognisi deh. Dimanapun adik itu akan direkognisi. Tapi harapannya kan adik-adik betul-betul berada di ranahnya masing-masing. Kalau orang informatika ranahnya informatika lah. Orang ekonomi ranahnya ekonomi lah, ya ada di situ konsep ekonominya, manajemennya dipakai. Kalau informatika ada konsep informatikanya dipakai, tuh ya itu adik Dewayu ya. Jadi jangan takut, itu semua akan direkognisi, tidak hanya di informatika ya, semuanya ikut saja PKM karena itu sudah. Ini kita setiap hari itu merapatkan untuk membuatkan kebijakan itu ya. Tiap hari itu kita sampai sore itu bekerja itu untuk memenuhi kriteria-kriteria dari kebijakan peraturan rektor itu. Baik. Oke. Terima kasih ya. Silakan kembali ke Pak Supri. Terima kasih Pak Sati tanggapannya. Mungkin ada yang lain. Kita masih punya 3 menit ya waktunya. Atau Bapak Ibu yang lain silakan mau bertanya. Biasanya Pak Gede yang banyak ini PKM. Pak Gede Arte juga sekarang ada juga Pak Gede Arte yang lolos ini. Oh iya. Ada lagi kira-kira? Tambahan saja Pak Supri. Iya silakan Pak. Betul. Jadi adik-adik mahasiswa, jadi adik-adik kan sudah mempunyai PA ya. Jadi pembimbing akademik. Agar nanti bisa intens juga berdiskusi dengan PA-nya. Tadi kalau Pak Santi sebagai narasumber jadi punya banyak pengalaman, Pak Santi sudah membuka diri untuk dapat diajak berdiskusi tentang perihal seluk-beluk PKM-nya gitu. Terima kasih Pak Santi. Nah, kemudian untuk dapat membantu Pak Santi dan adik-adik mahasiswa, kemudian adik-adik mahasiswa mungkin menghubungi atau berdiskusi dengan PA-nya masing-masing dulu ya. Di PA-nya masing-masing untuk dapat diajak tentang
bagaimana menggali ide, kemudian sambil merumuskan proposalnya. Kira-kira gitu ya. Sehingga nanti adik-adik di 3 angkatan ini, baik 19, 20 dan 21 itu berada di dalam semacam diorganize oleh dosen PA-nya, gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kalau adik-adik misalkan punya kebimbangan gitu, dapat mungkin bertanya atau meminta saran dari Pak Santi atau setiap dosen yang adik-adik pandang untuk dapat membantu lah kira-kira. Tapi usahakan PA-nya dulu ya. Jadi PA-nya dulu, kemudian untuk diajak berdiskusi. Karena timeline yang sudah disampaikan oleh Pak Santi itu sudah sudah pas waktunya kapan bisa membuat dan kapan harus menyetorkan untuk dapat direview sampai nanti mendapatkan perbaikan reviewnya, kemudian akhirnya bisa diajukan ke USCC untuk uji kliniknya. Saya sih berharap selaku KPS itu proposal yang diajukan oleh mahasiswa itu dapat banyak dengan kualitas yang baik, begitu, dengan level angkatan. Kalau tadi di minimalnya 2 gitu, 2 angkatan, tapi kalau bisa 3 angkatan. Jadi biar berjenjang gitu ya. Nah kemudian tidak lupa kami akan berdiskusi dengan teman-teman Bapak Ibu dosen untuk memfasilitasi agar nanti bagi adik-adik yang memang menjadi ketua, kemudian lolos di dalam PKM di tingkat universitas untuk dapat diteruskan menjadi skripsinya. Jadi sehingga bisa memicu percepatan kelulusan adik-adik mahasiswa semua. Gitu. Nah harapan saya itu adik-adik bersemangat, kemudian saya pikir inilah kesempatan kita adik-adik ya khususnya ya, jadi berkolaborasi dengan teman-temannya, adik-adiknya, kakak dan adik-adiknya gitu, kemudian untuk saling membantu gitu. Ya, sehingga ada kayak estafet begitu yang dibilang tadi sama Pak Santi, yang kakaknya jadi ini ketua, kemudian adiknya ngikut, punya pengalaman, nanti besok jadi ketua, kemudian adiknya yang belakangan ikut. Dan kami akan berusaha untuk memfasilitasi itu agar nanti tidak ada gap yang seperti, harapan saya tidak ada gap seperti yang disampaikan Pak Gede Santi tadi. Oh, saya yang membuat gitu. Jadi semua harus terlibat aktif, kemudian di dalam ranah ilmunya. Khusus yang di informatika, maka untuk keanggotaan, ketua dan keanggotaannya itu di-organize oleh PA masing-masing ya. Jadi tolong segera nanti berdiskusi dengan PA masing-masing. Ini di 3 angkatannya itu pas sudah tetap PA-nya tidak berubah. Kemudian untuk segera mendapatkan ide, jadi kira-kira topik apa dan segera untuk membuat proposalnya untuk bisa cepat selesai. Ya. Kira-kira gitu yang adik-adik. Mungkin mohon izin nanti Pak Santi kalau punya contoh yang sudah lengkap begitu, rekomendasi mungkin proposal yang apa yang mungkin visible. Kalau tadi aplikasi, tadi kan idenya tentang PKM KC, kemudian berikutnya ada PKM PI dan lain sebagainya, itu yang tadi 3 itu mungkin reliable gitu ya, untuk kira-kira topik yang model begitulah, jadi yang bentuknya aplikasi gitu, jadi cukup menarik itu contoh-contohnya itu, kemudian tinggal disesuaikan saja nanti berdasarkan masukan-masukan dari pembimbing nanti gitu ya. Itu ya teman-teman mahasiswa ya, adik-adik mahasiswa, kemudian bersemangat kalau mau cepat lulus bikin PKM begitu. Bikin PKM, kemudian berikutnya ajukan sesegera mungkin, kemudian kalau lolos itu sudah punya modal paling tidak, itu bahan skripsi. Jadi bisa jadi baru semester 5 sudah kayaknya punya skripsi nanti gitu. Kan ini semester 5 nih, yang 2019 semester 5. Jadi tahun depan masih belum tamat, jadi paling tidak kalau sekarang PKM lolos, berarti sudah modal, ide-ide sudah ada nih untuk bahan skripsi dan dibantu oleh adik-adiknya. Jadi kita harus selalu nih orang informatika nih ya, yang disebut Pak Santi tadi. Jadi yang namanya waktu itu sudah tidak real time ya. Jadi kapanpun, anytime ya. Jadi kapanpun oke gitu. Mau sekarang diadakan bisa, siap saja gitu. Jadi orang informatika seperti itu. Begadang itu sudah bukan hal yang biasa ya. Kayaknya wajib deh hukumnya gitu kalau orang informatika itu begadang gitu. Mungkin kalau yang lain, prodi yang lain masih bisa tidur malam gitu. Kalau informatika nanti, apalagi sudah semester 3, aja begadang aja kerjaannya itu bisa. Makanya kesempatan untuk
untuk mempercepat proses apa namanya, boleh dibilang kelulusan itu melalui jalan PKM. Ya kalau apa namanya tidak saja mendapatkan reward semacam apa namanya keleluasaan nanti untuk diteruskan menjadi skripsi, tetapi kalau memang nanti ada kebijakan dari pemerintah yang mengatakan itu bisa di apa namanya rekognisi menjadi bagian dari apa namanya MBKM, itu akan memungkinkan teman-teman menjadi lulusnya menjadi semakin cepat. Ya walaupun di sini antara satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain banyak yang tidak kenal ya, jadi nggak ada masalah. Jadi informatika itu tidak harus kenal orangnya gitu. Tapi yang jelas bisa bekerja sama di dalam tim. Nah itu penting. Yang disebutkan tadi di awal sama Pak Santia. Nah itu harapan saya yang mudah-mudahan menjadi atensi dan segera untuk bisa bekerja apa namanya berkreativitas gitu, untuk tidak saja untuk adik-adik mahasiswa tetapi juga untuk bagaimana prodi itu menjadi lebih baik. Kira-kira itu aja yang bisa saya sampaikan, Pak Supri. Terima kasih. Mudah-mudahan ini menjadi trigger buat kita semua. Jadi semangatnya adik-adik mahasiswa ini untuk menjadikan prodi itu semakin hari semakin ya berjaya lah, kira-kira begitu ya, dengan adanya program kreativitas mahasiswa yang selama ini cukup kurang ya. Sekarang saatnya ya untuk kita bebenah, kemudian adik-adik mahasiswa menjadi pionirnya untuk memulai. Kira-kira gitu, Pak Supri. Terima kasih Pak Supri. Ya, kebijakannya bagus sekali. Ya, menurut kami itu kebijakannya sangat bagus ya. Artinya memang melibatkan PA itu sangat penting karena nanti ada proses rekognisi ya. Sehingga nanti PA bisa seperti MBKM yang lain itu melakukan proses rekognisinya ya. Dan bagi mahasiswa itu sebenarnya inilah momen yang sangat baik bagi mahasiswa kalau ingin menjadi mahasiswa yang unggul, yang cepat tamat. Karena apa? Dengan membuat PKM itu dua impact terjadi ya, dua hal terjadi. Pertama dari sisi SKS itu kalau sampai nanti bisa lolos terus sampai ke PINAS itu 45 loh mendapatkan SKS. Kemudian nanti bisa juga mendapatkan ya tugas akhir di situ ya. Jadi bisa digunakan sebagai tugas akhir sehingga sangat-sangat bagus ya bagi mahasiswa sebenarnya. Nah, dengan demikian harapan saya mahasiswa informatika mari kita bangkit ya. Mari bangkit ya. Untuk membuat PKM ya, sehingga PKM di tahun 2021 ini ya informatika itu bisa untuk berkiprah lah, artinya bisa untuk bersaing ya, bersaing di masa teknologi informasi banyak kita tidak, di MIPA farmasi banyak kita tidak. Nah jangan seperti itu, mari kita bangkit sekarang ya, karena banyak sekali ya. Eranya kita itu sebenarnya karena era informatika ke depannya, sehingga apa segala sesuatunya harus diselesaikan dengan konsep informatika. Permasalahan diselesaikan dengan konsep informatika, cuman kita yang selama ini belum ya. Mari kita sekarang bangkit, mulai melek lagi, mulai bangun lagi bahwa semua permasalahan yang ada di sekitar kita itu bisa diselesaikan dengan informatika. Pertanian bisa dengan informatika, perikanan bisa, perdagangan bisa, apapun bisa ya. Baik, mungkin itu, dan ingat timelinenya. Mudah-mudahan kita bisa konsisten dengan timeline ini. Baik, terima kasih Pak Ketut, terima kasih Pak Supri. Tambahan sedikit Pak Supri lagi satu. Untuk adik-adik mahasiswa, saya sudah mengumpulkan data untuk adik-adik semua. Maka saya mungkin akan membuat semacam tabel gitu ya, tabel kelompok gitu. Jadi kelompok yang jelas tetap kelompoknya adalah di dalam PA masing-masing. Kemudian tapi kami akan mengkelompokkan lagi karena syaratnya tadi kan 3 sampai 5 mahasiswa untuk satu program PKM. Nah, jadi kelompok-kelompoknya saya akan buat, kemudian nanti saya share. Jadi mudah-mudahan malam ini selesai, paling tidak malam ini saya bisa share ke teman-teman mahasiswa 19, 20 dan 21 dan Bapak Ibu dosen. Nah, untuk misalkan penggantian personel di dalam setiap kelompok nanti saya serahkan kembali setelah mendapatkan diskusi dari PA masing-masing yang nanti akan menjadi pembimbing PKM. Kira-kira gitu ya teman-teman ya.
Jadi paling tidak sekarang semua teman-teman mahasiswa itu sudah memunculkan ide lah. Ya mungkin akan diundang oleh dosennya dalam room webex-nya masing-masing untuk berdiskusi tentang ide-ide yang bisa digali dari PKM. Kira-kira gitu Pak Supri, mungkin mudah-mudahan nanti malam sudah tabel sudah ada, kelompoknya siapa dengan siapa gitu. Kalau bisa saya tweet saya mix untuk satu bukan 2 angkatan, melainkan satu kelompok terdiri dari 3 angkatan gitu. Nah, jadi itu walaupun minimal tadi 2, sekarang mungkin jadi 3 gitu. Nanti saya coba memformulasikan, nanti setelah itu baru nanti didiskusikan masing-masing antara mahasiswa dan dosen PA masing-masing. Oke, demikian Pak Supri. Terima kasih, waktu saya kembalikan. Terima kasih Pak Ketut atas masukannya dan arahannya tadi, dan terima kasih juga Pak Santi tadi sudah sangat baik sekali memaparkan, dan mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan bisa kita siapkan semua ya, baik itu mahasiswa maupun dosen sebagai pembimbing. Ya, nanti minta tolong Pak Santi mungkin untuk materi tadi ya, biar mahasiswa bisa ada gambaran lebih itu nanti bisa di-share, dan jika ada proposal nih Pak Santi udah beberapa kali juga lolos proposalnya, mungkin bisa di-share contoh bagaimana isian dari proposal dan bagaimana menulisnya seperti itu ya. Rasa itu untuk hari ini, karena waktu ini juga sudah habis ya, kita sudah lewat nih dari jam 4. Jadi nanti akan dikomunikasikan lebih lanjut ke PA masing-masing ya, nanti silakan hubungi PA masing-masing untuk mendiskusikan. Jadi apa yang tadi disampaikan itu sangat banyak sekali manfaatnya bagi mahasiswa ya. Jadi itu dioptimalkan. Jadi dikerahkan seluruh tenaganya, sehingga tanggal 12 Oktober ya, tadi ya dari timeline yang sudah di-share oleh Pak Sati itu sudah ada draftnya seperti itu. Nah itu kira-kira untuk adik-adik semua dan Bapak Ibu dosen, terima kasih sudah sampai selesai mengikuti acara ini. Kalau tidak ada yang ditanyakan karena waktu habis, acara hari ini kita tutup. Kita ucapkan sama-sama. Om Santi Santi Santi. Om Santi Santi Santi. Pak Supri dan Pak Ketut, saya izin meninggalkan ruangan ya. Pak Mogi silakan, ini mau ditutup juga roomnya. Ya, terima kasih. Selamat sore.